Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresa Purnama. Saya dari kelas G Prodi Akuntansi akan menjelaskan tentang fungsi pajak saat pandemi COVID-19. Tidak dapat disangkal bahwa pajak saat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan kita, mengingat sumber penerimaan negara pada APBN kita mayoritas ditopang oleh pajak. Dan memang itulah tujuan pajak ini, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Nah, lantas bagaimana peran pajak di masa pandemi COVID-19? Gebra dampak pandemi COVID-19 telah menyerang berbagai sendi kehidupan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya bidang kesehatan, pendidikan, sosial, efek pandemi juga merambah ke bidang ekonomi hingga pariwisata. Tidak hanya menghantam keras perekonomian luar negeri, imbas pandemi juga menghantam Indonesia. Bencana nasional ini telah mengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Menurunnya produktivitas menekan penawaran atau supply barang di masyarakat yang saat bersamaan menjalani perbatasan sosial berskala besar atau PSBB dan physical distancing. Pun ini di sisi pemerintah deman mengingat ruang gerak masyarakat dibatasi yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi lesu. Lantas bagaimana dengan peran penerimaan pajak? Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian. Satu negara, yakni fungsi bukti atau penerimaan negara, dan fungsi reguler, alat mengatur kebijakan. Fungsi penerimaan negara adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lain. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Sebagai contoh, saat sebelum pandemi tahun 2020, berdasarkan postur APBN 2020, rencana awal belanja pemerintah adalah 2,540,4 triliun dan target penerimaan negara sebelum COVID-19 adalah 1,760,9 triliun yang sebagian besar dari pajak. Seiring perkembangan ekonomi terkini akibat pandemi, pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali merevisi target penerimaan pajak. Di akhir tahun 2020 hanya mencapai 1,198,9 triliun hingga turun 4,6%. Perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 1,254,1 triliun. Dengan kata lain, dampak ekonomi virus corona ini menyebabkan lesunya penerimaan pajak. Betul bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan negara saat dibutuhkan untuk membiayai belanja negara di masa sulit ini, meskipun tidak dapat disangkal bahwa pajak pun menghadapi tantangan berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya aktivitas ekonomi. Sedangkan fungsi reguler merupakan fungsi pajak saat alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam melampaukan sosial dan ekonomi. Artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Pandemi melemahkan berbagai sektor penting di Indonesia, baik sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, perindustrian, maupun kesehatan. PSBB
membuat gaya hidup masyarakat berubah 180 derajat sehingga sektor yang sebelumnya menguntungkan justru merugi dan sebalik. Insentif fiskal. Tanggal 26 Februari 2020, pemerintah mengeluarkan insentif untuk mendukung sektor pariwisata. Mengapa insentif pariwisata? Karena pariwisata merupakan sektor yang sangat terpukul di Februari 2020 karena adanya larangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok pada pertengahan Februari. Maka dikucurkanlah dana yang digunakan untuk memberi diskon penerbangan untuk mendukung wisatawan domestik. Selain itu diberikan pula pembebasan pajak hotel dan restoran untuk 10 daerah wisata selama 6 bulan. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 yang mengatur insentif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19. Insentif mencakup PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 yang diberikan melalui surat keterangan bebas atau SKB, pengurangan asuransi PPh pasal 25 yang dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya asuransi dan pencepatan restitusi pajak pertambahan nilai. Tanggal 27 April 2020, pemerintah memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Selain memperluas sektor usaha penerimaan insentif pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas baru bagi pelaku UMKM. Sederhananya, insentif pajak diharapkan akan mengurangi beban WP sehingga mereka mempunyai anggaran lebih untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Insentif pajak juga memberikan kelonggaran kepada dunia bisnis WP badan agar mereka tetap bertahan. Melalui fungsi reguler pajak diharapkan roda ekonomi, pembangunan, dan kesehatan masyarakat akan tetap reguler. Meskipun lambat tanpa pajak sebagai fungsi reguler, masyarakat akan sulit menjalankan usaha atau pendapatan mereka akan sangat berkurang. Andai pemerintah tak memberi kelonggaran, PP tentu akan menanggung pajak terutama yang sama dengan sebelumnya, padahal kini mereka dalam kesulitan. Itulah mengapa kebijakan perpajakan selama pandemi ini sangat membantu WP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.